Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, seperti judul pada video kali ini, kita akan membahas tentang mind mapping atau peta konsep pada mata kuliah ilmu dakwah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Askia dengan nomor induk mahasiswa 2201 0401 0050. Dan video kali ini saya buat untuk middle test pada mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan kali ini, pada mata kuliah ilmu dakwah, ada 4 cakupan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tinjauan umum ilmu dakwah. Tinjauan umum ilmu dakwah ada terbagi menjadi 4. Pertama, pengertian. Pengertian dakwah secara etimologis. Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan, yang pelakunya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, serta orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Lalu, pengertian dakwah secara terminologis. Secara terminologis, para ulama dan para ahli lainnya memberikan definisi yang bermacam-macam untuk kata dakwah. Salah satunya yaitu menurut Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya yang berjudul Hidayatul Mursyidin. Pada kitabnya yang berjudul Hidayatul Mursyidin mengatakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan definisi dakwah. Definisi dakwah sendiri mempunyai banyak pengertian. Yang pertama, menurut Abdul Al-Harim Az-Zaidan, yaitu dakwah adalah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Selanjutnya, menurut Nasaruddin Razak, beliau mengatakan dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Yang ketiga, menurut Abdul Hadir Munshi, yaitu dakwah ialah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Arifin, beliau mengatakan dakwah adalah suatu kegiatan, ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama. Dan pula message yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur-unsur paksaan. Lalu berikutnya kita memasuki pembahasan fenomena dakwah. Fenomena dakwah secara terminologis. Sejak dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah dilaksanakan dakwah dari Rasulullah sendiri dan disampaikan ke sahabat serta umat. Hingga sekarang banyak terbentuk para ulama dari belahan dunia. Karena penyampaian dakwah telah banyak berubah dari masa ke masa mengikuti perkembangan zaman. Hingga telah berada di zaman modern, semua serba mudah. Dakwah bisa dilakukan dan didapatkan di mana saja dalam bentuk media elektronik contohnya, seperti dalam penggunaan smartphone. Lalu fenomena dakwah dari segi kebenaran yaitu pesan-pesan nilai hidup dan kehidupan selayaknya dimengerti dan diterima, serta dijadikan dasar kehidupan oleh sebagian manusia. Lalu dari segi etika, fenomena dakwah karena adanya keterbukaan, yaitu proses penyerah terimaan
dan pengalaman pesan oleh mad'u dan dai. Hendaknya terjadi secara manusiawi, berdasarkan atas rasionalitas tertentu dan tanpa paksaan. Dan kita masuk pembahasan terakhir di dalam bab tinjauan umum ilmu dakwah, yaitu tinjauan segi semantik. Tinjauan kajian semantik mempunyai 10 makna dakwah dalam Al-Quran. Nah, maksud dari cara kajian semantik ini ialah penelusuran makna dakwah yang diambil dari Al-Quran. Langsung saja kajian semantik pertama, yaitu mengajak dan menyeru baik kepada kebaikan maupun kemusyrikan. Makna ini paling banyak menghiasi ayat-ayat Al-Quran sebanyak 46 kali. Kebanyakan dari makna ini mengarah kepada jalan keimanan, yaitu sebanyak 36 kali. Di antara dua jalan berlawanan yang menggunakan kata dakwah adalah surah Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya yaitu doa, seperti dalam surah Ali Imran ayat 38 yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Selanjutnya yaitu mendakwa atau menganggap tidak baik. Seperti dalam surah Maryam ayat 91 yang artinya, hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Maksud dalam ayat tersebut ialah mereka, yaitu kafir Quraisy, menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lalu selanjutnya itu mengadu. Seperti dalam surah Al-Qamar ayat 10, dia Nuh lalu mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Lalu selanjutnya yaitu memanggil atau panggilan. Seperti dalam Ar-Rum ayat 25 yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila ia memanggil kamu pada hari kiamat, dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Lalu selanjutnya yaitu meminta. Seperti dalam surah Shad ayat 51 yang artinya mereka bersandar di dalamnya, yaitu di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan dan minuman yang banyak di surga itu. Lalu yang ketujuh yaitu mengundang. Seperti dalam surah Al-Qasas ayat 25, lalu datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatanginya dan menceritakannya kepada kisah dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Lalu selanjutnya, malaikat Israfil sebagai penyeru, yaitu dalam surah Toha ayat 108, yang artinya pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru Israfil tanpa berbelok-belok. Semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Dua terakhir yaitu panggilan nama atau gelar. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 63, yaitu janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul Nabi Muhammad di antara kamu sebagai panggilan sebagaimana kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada awannya. Maka hendaknya seorang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan pendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Lalu terakhir yaitu anak angkat. Yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 4, Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan dia menunjukkan jalan yang benar.
Nah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai bab 1 yaitu tinjauan umum ilmu dakwah. Selanjutnya kita memasuki ke tahap berikutnya yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Nah teman-teman, dalam memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum, diketahui rujukan hukum dakwah terdapat di ayat Al-Quran yaitu pertama, Quran Surah Ali Imran ayat 104. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya yang di situ yaitu hendaknya di antara sebagian kita ada yang menjadi pendakwah yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lalu pada surah An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, itu tadi berdasarkan sumber dari Al-Quran. Terdapat juga sumber pesan dan hukum dalam hadis berikut. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu An Abdullah bin Umar, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, balagu anni walau ayat, yaitu sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Maksud dari hadis sampaikanlah dariku satu ayat yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyeru kita agar kiranya sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah. Namun, apakah dakwah itu sendiri memiliki banyak jamaah ataupun berada di atas mimbar? Tentu tidak. Maksud dalam dakwah ini sendiri yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah teman-teman, itu tadi adalah memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Selanjutnya, masih di dalam pembahasan kedua, yaitu fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu sendiri perlu diketahui bahwa fungsi berbeda dengan tujuan. Ingat ya, fungsi berbeda dengan tujuan. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, dan menghibur, serta mengingatkan kepada umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku yang baik-baik saja. Lalu, fungsi dakwah terbagi menjadi dua garis besar, yaitu dari segi tingkatan isi pesan dan dari segi misi perubahan masyarakat atau taghyir. Dari segi tingkatan isi, ada beberapa target yang perlu dicapai, seperti menanamkan pengertian, membangkitkan kesadaran, mengaktualisasi dalam tingkah laku, serta melestarikan dalam kehidupan. Yaitu, kita mempunyai target dan fungsi untuk menanamkan pengertian kepada ajaran agama Islam, lalu membangkitkan kesadaran agar pentingnya berbuat baik, lalu melestarikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengamalkan pada ajaran agama Islam kepada kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman semua, itu tadi fungsi dakwah dari segi tingkatan isi. Selanjutnya, dari segi misi perubahan masyarakat. Muhammad Syafaat Habibi memberikan penjelasan tentang fungsi dakwah, yaitu sebagai agen perubahan atau agent of change. Baik dari segi praktisnya, dari segi natur, atau keadaan manusia itu sendiri, dan dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat. Setelah membahas fungsi dakwah, kita lanjut membahas tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu sendiri mempunyai garis besar yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tujuan dakwah dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-qarat, al-bagiyat, al-badab. Dan dapat difahami dari istilah tersebut bahwa tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.
pada prinsip tujuan dakwah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keadaan objek tersebut bisa bervariatif, seperti kepada orang kafir, ahli kitab, ataupun orang-orang yang beriman. Sehingga objek perlu dilihat menurut eksistensinya, bertujuan agar pesan bersifat kondisional dan situasional, agar dapat menunjukkan solusi atas setiap permasalahan yang dialami oleh objek. Singkatnya, apabila tujuan dakwah kepada orang kafir atau orang yang belum memasuki agama Islam, berarti bertujuan agar ia beriman dan kembali ke jalan yang benar. Sedangkan apabila kita berdakwah kepada orang yang telah beriman, maka bertujuan agar menguatkan imannya dan tetap berada di jalannya. Baik teman-teman, setelah kita membahas tinjauan umum ilmu dakwah, lalu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dan unsur-unsur dakwah ini sendiri terbagi menjadi dua bab lagi, yaitu proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama, kita akan membahas proses dakwah. Perlu diketahui, dalam dakwah tentunya terdapat proses. Secara teoritis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan baik dalam lisan, tindakan, dan perbuatan. Lalu, secara umum, proses dakwah dapat diartikan perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah kepada mad'u sebagai objek dakwah. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang proses dakwah. Selanjutnya, yaitu adalah unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah terbagi menjadi 6, yaitu dai sebagai pelaku dakwah, mad'u sebagai penerima dakwah, maddah yang artinya materi dakwah, wasilah yaitu media dakwah, tagirah metode dakwah, dan terakhir atsar yaitu efek dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu dai, pelaku dakwah. Secara umum, dai juga disebut dengan sebutan mubalik, yaitu orang yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat ataupun umat. Dan kepribadian rohaninya dai meliputi sifat dan sikap yang harus dimiliki. Sifat-sifat itu adalah: pertama, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dai tentunya diwajibkan beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pesan yang disampaikan itu benar ajaran kepada agama Islam. Sifat kedua yaitu tulus dan ikhlas serta tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, yaitu seorang dai perlunya memiliki sifat yang ikhlas dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Lalu yang ketiga, ramah dan penuh pengertian. Seorang dai perlunya menjadi seorang yang pribadi yang ramah dan tidak ada memiliki unsur paksaan. Yang keempat adalah tawadu, yang artinya rendah diri. Yang kelima, mempunyai sifat yang sederhana lagi jujur. Yang keenam, tidak memiliki sifat egoisme. Sama seperti sifat yang kedua tadi, yaitu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Maksudnya, dai tidak boleh menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri atau menjadi pribadi yang egois, agar pesan yang disampaikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sifat ketujuh yaitu antusiasme, yaitu bersemangat. Seorang dai hendaknya menyampaikan ajaran agama Islam dengan penuh semangat kepada masyarakat dan umat. Sifat selanjutnya yaitu sabar dan tawakal. Seorang dai perlu memiliki sifat sabar ini sendiri karena akan menyampaikan ajaran agama Islam kepada khalayak ramai. Dan khalayak ramai itu sendiri mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda-beda pula. Maka seorang dai perlu memiliki sifat sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu memiliki jiwa toleransi. Apabila seorang dai tidak memiliki jiwa toleransi, maka akan menimbulkan banyak perselisihan di antara umat-umat yang lain. Lalu, sifat yang perlu dimiliki oleh dai ialah terbuka dan demokratis. Dan yang terakhir,
Sifat yang perlu dimiliki oleh dai adalah tidak memiliki penyakit hati. Selanjutnya yaitu mad'u atau penerima dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang sudah beragama Islam maupun tidak sama sekali. Selanjutnya yaitu maddah atau materi dakwah. Maddah atau materi dakwah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran agama Islam yang ada di dalam Kitabullah atau Al-Quran maupun sunnah Rasulnya yang berasal daripada hadis itu sendiri. Thariqah atau metode dakwah. Metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan mengetahui metode dakwah, penyampaian dakwah dapat mengenai sasaran dan dakwah dapat diterima oleh mad'u dengan mudah karena penggunaan metode yang tepat sasaran itu pula. Berikutnya yaitu wasilah atau media dakwah. Media merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran bisa merujuk kepada cara pengajian pesan, apakah langsung atau tatap muka, ataukah media cetak seperti surat kabar, majalah, atau media elektronik. Dan yang terakhir adalah atsar, yaitu efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u, yaitu penerima dakwah. Dan kali ini sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi 3, yaitu pengertian, objek material, dan objek formal. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian objek studi ilmu dakwah. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu dakwah juga mempunyai objek ilmu tersendiri. Objek ilmu dakwah dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek ilmu dakwah artinya sasaran yang dituju, entah dalam segi formal ataupun material. Namun perlu diketahui, objek ini sendiri berbeda dengan tujuan. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu objek material. Objek material ilmu dakwah adalah materinya atau lebih mudah dikenal dengan si pendakwah atau medianya. Objek material ilmu dakwah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada pendakwah, mitra dakwah, pesan dakwah, dan terakhir metode dakwah. Yang pertama yaitu pendakwah. Pendakwah seperti yang kita ketahui yaitu dai, seorang yang telah menguasai ilmu-ilmu ajaran agama Islam dengan penyampaian yang baik serta dapat dipahami di khalayak ramai untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran agama Islam. Yang kedua adalah mitra dakwah. Mitra dakwah berarti teman atau partner. Dapat disimpulkan juga dengan seseorang atau suatu yang menemani proses jalan ilmu dakwah. Mitra dakwah juga termasuk pada komponen dakwah. Selanjutnya, metode dakwah. Metode dakwah ialah cara penyampaian sesuatu kepada audien dengan menggunakan cara sebaik mungkin. Metode ini juga termasuk ke dalam objek dakwah supaya orang yang mendengarkan dakwah dapat menerima dan memahami apa yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, pesan dakwah. Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan si pendakwah, karena tujuan utama berdakwah adalah menyampaikan atau menyeru pesan kepada seseorang yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas objek formal. Objek formal ilmu dakwah adalah caranya, bagaimana cara penyampaian dakwah agar mudah dimengerti dan dapat difahami oleh umat yang mendengarkan dakwah itu sendiri. Objek formal ini juga penting karena apabila salah penyampaian, maka salah juga pengertian setiap orang yang mendengar. Maka dari itu, cara penyampaian yang termasuk pada maksud objek formal ini perlu diperhatikan agar pendengar tidak salah pemahaman.
Dan di dalam pembahasan materi objek formal itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian loh, yaitu disiplin tablik, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Kita memasuki pembahasan disiplin tablik. Tablik berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan, seperti dai yang menyampaikan dakwahnya kepada mad'u dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu, pembahasan pengembangan masyarakat Islam. Artinya, pengembangan populasi jumlah umat Islam di sekitar kita. Pengembangan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang tidak terhitung jumlahnya. Dan yang terakhir, manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah cara bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Dalam manajemen dakwah, kita dapat merencanakan atau memprogram jalannya dakwah itu sendiri. Demikian video ini dibuat agar kiranya dapat dipahami teman-teman semua yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah membantu serta menonton video ini sampai selesai. Dan video ini untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah. Tetaplah menjadi orang yang berguna dimanapun kita berada, dengan menjadi pribadi yang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Life's like fairy, leave a little spark wherever you go. Sekian, terima kasih. Saya Nur Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.